Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Perang Hunain. Pertempuran Hunain adalah pertempuran antara Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya melawan kaum Badui dari suku Hawazin dan Saqif pada tahun 630 Masehi atau 8 Hijriah di sebuah wilayah pada salah satu jalan dari Mekah ke Taif. Perang Hunain merupakan salah satu pertempuran terbesar yang diikuti oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sekaligus perang paling berbahaya yang pernah dihadapi umat Islam. Dalam perang ini, umat Islam yang jumlah personelnya jauh lebih banyak dari pasukan musuh, dengan persiapan perang yang sangat sempurna, sempat dipukul mundur oleh musuh. Bahkan musuh sempat memporak-porandakan barisan umat Islam. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan telak bagi kaum muslimin yang juga berhasil memperoleh rampasan perang yang banyak. Pertempuran Hunain merupakan salah satu pertempuran yang disebutkan dalam Al-Quran. Perang Hunain terjadi kala Nabi Muhammad dan para sahabat selesai menaklukkan Mekah. Sebelumnya Mekah dikuasai kaum kafir Quraisy. Suku Hawazin dan para sekutunya dari suku Saqif mulai menyiapkan pasukan mereka ketika mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW dan tentaranya berangkat dari Madinah menuju Mekah, yang ketika itu masih dikuasai kaum kafir Quraisy. Persekutuan kaum Badui dari suku Hawazin dan Saqif berniat akan menyerang pasukan Nabi Muhammad SAW ketika sedang mengepung Mekah. Namun penaklukan Mekah berjalan cepat dan damai. Nabi Muhammad SAW pun mengetahui maksud suku Hawazin dan Saqif dan memerintahkan pasukan. Dia bergerak menuju Hawazin dengan kekuatan 12.000 orang, terdiri dari 10.000 muslim yang turut serta dalam penaklukan Mekah, ditambah 2.000 orang Quraisy Mekah yang baru masuk Islam. Hal ini terjadi sekitar 2 minggu setelah penaklukan Mekah, atau 4 minggu setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan Madinah. Pasukan kaum Badui terdiri dari suku Hawazin, Saqif, Bani Hilal, Bani Nasr, dan Bani Jasham. Pemimpin musuh Islam saat perang Hunain adalah Malik bin Auf, salah seorang Bani Nadar, yang juga disertai oleh Bani Sa'ad bin Bakar dan Duraid bin Asyamah dari Bani Jutsam. Sementara panglima kaum Saqif adalah Kinanah bin Abdu Yalil. Saat pasukan muslim bergerak menuju daerah Hawazin, pemimpin kaum Badui Malik bin Auf al-Nasri menyergap mereka di lembah sempit yang bernama Hunain. Kaum Badui menyerang dari ketinggian menggunakan batu dan panah, mengejutkan kaum muslimin dan menyulitkan organisasi serangan kaum muslimin. Pasukan muslim mulai mundur dalam kekacauan dan tampaknya akan menderita kekalahan. Ketika pasukan kaum muslimin terpecah belah di lembah Hunain, bukan itu saja, kaum muslimin lari tunggang-langgang meninggalkan medan pertempuran. Tak tersisa seorang pun, kecuali Rasulullah SAW, tetap di medan pertempuran menghadapi musuh. Beliau bertahan di kancah pertempuran dengan teguh, dan ternyata hal ini berpengaruh kepada semangat para sahabat. Para sahabatnya kembali menemaninya dan terjun ke medan pertempuran dengan penuh keberanian. Nabi Muhammad SAW lalu memerintahkan serangan umum, dan kaum Badui mulai melarikan diri dalam 2 kelompok. Kelompok pertama nantinya akan kembali berperang melawan kaum muslimin dalam pertempuran Autas, dan sisanya mengungsi ke Taif dan nantinya akan dikepung oleh kaum muslimin. Pasukan muslim berhasil menangkap keluarga dan harta benda dari suku Hawazin yang dibawa oleh Malik bin Aus ke medan pertempuran. Rampasan perang ini termasuk 6.000 tawanan, 24.000 unta, 40.000 kambing, serta 4.000 wakih perak. Satu wakih sama dengan 213 gram perak. Pertempuran ini menunjukkan kemurahan hati kaum muslimin yang memperlakukan tawanan dengan baik dan membebaskan 600 diantaranya secara cuma-cuma. Sisa tawanan ditahan dalam rumah-rumah khusus hingga berakhirnya pengepungan Taif. Berkenaan dengan perang Hunain, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 25-27. Sungguh,
Allah telah menolong kamu, kaum mukminin, di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Kemudian Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab.